semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Gustidian Prayogi. Hari ini saya akan men-sharingkan kepada teman-teman tentang sertifikasi layak fungsi atau SLF. Ya, mungkin sebagian orang-orang asing ya dengan kata-kata SLF atau sertifikasi layak fungsi. Karena memang sertifikasi layak fungsi itu merupakan hal yang cukup baru di Indonesia, tapi hal yang sudah dikenal cukup lama gitu bagi orang-orang di luar Indonesia. Nah, kenapa saya men-sharingkan sertifikasi layak fungsi ini? Karena akhir-akhir ini kan Indonesia kan banyak kan PMA berinvestasi di Indonesia, dan untuk PMA itu biasanya ada yang namanya audit produk. Untuk audit produk biasanya mereka mensyaratkan gedung atau bangunan atau pabrik atas PMA tersebut harus memiliki sertifikasi layak fungsi, tidak hanya IMB. Jadi sebenarnya kalau misalnya di luar negeri kayaknya IMB itu tidak digunakan gitu, yang lebih digunakan keabsahannya dan lebih tidak diragukan keabsahannya adalah dengan sertifikasi layak fungsi ini. Nah, teman-teman, saya yakin saat ini teman-teman sedang menempati sebuah bangunan. Iya dong, nggak mungkin juga kan tinggal di luar kan. Nah, tahukah teman-teman bahwa untuk membangun, menempati bangunan, gedung, dan ataupun pabrik itu memang membutuhkan suatu izin atau sertifikat dari pihak-pihak berwenang. Selama ini mungkin kita tahunya adalah IMB, izin mendirikan atau izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya ada lagi sertifikasi yang lain. Nah, salah satu sertifikasi yang kira-kira di dalamnya itu menyatakan bahwa bangunan itu telah aman digunakan adalah sertifikasi layak fungsi atau biasa disingkat dengan SLF. Nah, tanpa adanya dokumen SLF ini, bangunan gedung masih diragukan keandalannya. Lalu, apa sih sebenarnya SLF itu? SLF atau sertifikasi layak fungsi itu sendiri merupakan suatu sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap suatu bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai dengan izin mendirikan bangunan atau IMB dan telah memenuhi persyaratan kelayakan teknis sesuai dengan fungsi bangunan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari suatu instansi maupun jasa konsultan tertentu atau jasa konsultan terkait yang tentunya sudah bersertifikat dan berregister. Lalu adapun yang menjadi syarat dari kelayakan fungsi bangunan diantaranya adalah kesesuaian fungsi bangunan tersebut, terus persyaratan tata bangunannya, bagaimana keselamatan atas bangunan tersebut, terus bagaimana bangunan tersebut apakah sudah memenuhi faktor kesehatan atau tidak, dan juga yang terakhir sudah memenuhi faktor kenyamanan atau tidak. Oh, ada lagi, tentunya serta kemudahan bangunan gedung tersebut. Ya, sehingga dalam hal ini SLF itu selalu harus dimiliki oleh pengguna atau pengembang bangunan gedung, bahkan sebelum digunakan untuk kegiatan operasional. Jadi ya, kalau dalam SLF itu kan tadi dikatakan bahwa suatu bangunan itu sudah tepat fungsi apa enggak. Jadi syarat untuk bangunan dengan fungsi yang berbeda itu syaratnya juga akan berbeda. Misalnya untuk bangunan hotel, maka aturan yang harus dipenuhi untuk bangunan hotel itu tentunya akan berbeda dengan aturan yang harus dipenuhi oleh bangunan pabrik. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, tolak ukur keandalan bangunan dilihat dari beberapa aspek. Nah, kalau misalnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 itu dikatakan bahwa aspek yang dilihat dari suatu bangunan gedung itu ada aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Bukti bahwa bangunan gedung telah andal dan dapat dimanfaatkan adalah ya tadi dengan adanya kepemilikan sertifikasi layak fungsi atau SLF yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat setelah bangunannya dinyatakan layak secara administratif dan juga teknis oleh suatu konsultan
bangunan konstruksi atau konsultan bangunan yang sudah berregister dan tentunya ditunjuk oleh pemerintah. Nah guys, SLF ini kalau misalnya orang sudah dapat itu memiliki masa berlaku juga, sama seperti sertifikasi-sertifikasi yang lain. Jadi sertifikasi ini itu diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 20 tahun untuk bangunan tempat tinggal. Dengan begitu, sebelum masa berlaku sertifikat itu habis, pemilik bangunan itu tentunya harus mengajukan perpanjangan SLF dengan melengkapi beberapa dokumen yang sudah disyaratkan. Terus, adapun dokumen yang dimaksud adalah hasil pengkajian teknis antara teknis bangunan gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis bangunan gedung yang memiliki izin pelaku teknis bangunan atau SKA atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan yang disyaratkan. Pasti orang bertanya-tanya, Bu Gusti kan internal audit atau auditor internal, kenapa sih kok harus juga tahu tentang sertifikasi-sertifikasi yang lain? Nah ini biar kita nggak canggung gitu loh. Ketika melakukan audit, bahwa kan yang saya lakukan misalnya audit manajemen, selain audit manajemen, audit internal itu juga ada yang namanya audit produk. Nah ternyata SLF ini itu disyaratkan dalam audit produk khusus untuk PMA atau penanaman modal asing. Nah guys, SLF ini ya ada penggolongannya. Penggolongannya itu ada 4, dari kelas A, B, C, dan D. Untuk kelas A itu adalah bangunan non rumah tinggal yang kira-kira tingginya itu di atas 8 lantai. Ya, untuk bangunan B adalah bangunan non rumah tinggal yang kurang dari 8 lantai. Sedangkan bangunan C adalah untuk bangunan rumah tinggal yang lebih atau sama dengan 100 meter. Sedangkan untuk kelas yang D adalah untuk bangunan rumah tinggal yang kurang dari 100 meter. Sementara itu ya, pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung itu dapat dilakukan oleh 2. Yang pertama adalah penyedia jasa pengawas atau manajemen konstruksi atau MK untuk bangunan gedung baru, atau pengawas itu juga bisa mengeluarkan laporan pengawasan konstruksi yang memastikan bahwa bangunan gedung baru telah selesai konstruksinya serta dibangun sesuai dengan standar perencanaan. Yang kedua, selain penyedia jasa pengawasan, juga penyedia jasa pengkaji teknis untuk bangunan gedung yang sudah existing. Jadi tadi ya ada 2. Yang pertama tadi untuk bangunan baru, dan juga yang kedua adalah untuk bangunan yang sudah existing. Nah, sekarang pasti kalian bertanya, bagaimana sih cara mengurus SLF bagi pengembang atau pemilik bangunan gedung? Sebenarnya cara mengurus SLF ini mudah, ya, relatif cukup mudah. Nah, adapun dapat dilakukan oleh dengan jasa konsultan SLF. Baik, begini saja sharing saya mengenai sertifikasi layak fungsi. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dianggap sebagai suatu informasi yang sangat informatif bagi teman-teman, dan semoga teman-teman suka dengan apa yang saya sajikan. Nah, buat teman-teman yang masih ingin agar saya bisa membuat video-video terus yang sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman bisa komen di bawah video yang saya tayangkan ini. Dan jangan lupa videonya di like, dan jangan lupa juga channelnya di subscribe. Terima kasih.